Sudah, Kak. Sudah, Kak. Sudah. Oke, Sudah, Kak. berarti kita masih melanjutkan lagi bahasa dan ekspresi reguler. Untuk minggu lalu kita sudah bahas tentang bahasa. Jadi untuk yang sekarang kita akan mencari tahu nih hubungan antara bahasa dan ekspresi reguler itu seperti apa. Kemudian sebelum saya masuk ke materinya terlebih dahulu, untuk ekspresi reguler itu sendiri, ini merupakan bahasa yang bisa diterima oleh suatu FSA atau finite state automata. Nah, ini nanti materi yang akan kita perdalam lagi di minggu depan, ada FSA dan DFA. Kemudian untuk bahasa reguler itu sendiri, nah kan kita misalkan nih Sigma merupakan sebuah abjad. Kemudian untuk koleksi dari bahasa-bahasa reguler ataupun Sigma itu bisa kita definisikan. Yang pertama, untuk empty set ini merupakan bahasa reguler. Kemudian untuk epsilon itu sendiri, ini juga merupakan bahasa reguler. Kemudian untuk setiap A elemen sigma, jadi A itu adalah sebuah bahasa reguler juga. Kemudian jika L1 dan L2 masih diingat ya, untuk L itu merupakan simbol dari language, itu merupakan sebuah bahasa reguler. Jadi bisa dikatakan juga bahwa L1 gabungan dengan L2, kemudian L1 dikali L2, ataupun exclosure dari star closure dari L1 dan star closure dari L2 itu merupakan sebuah bahasa reguler juga. Jadi ini untuk contohnya. Nah, ini nanti bisa dipahami aja karena kan hampir sama, tinggal pemahamannya teman-teman aja. Kemudian untuk ekspresi reguler atas abjad sigma itu adalah string atas sigma gabungan dari ini plus ataupun star closure. Jadi dengan sifat untuk epsilon ini merupakan setiap karakter di dalam abjad anggota sigma merupakan ekspresi reguler. Kemudian R1 R2 ini merupakan ekspresi reguler. Jadi bisa dikatakan juga kalau persamaan ini merupakan ekspresi reguler aja. Ini jadi hanya membedakan simbolnya aja. Nah, ini kalau kemarin kita menuliskan bahasa reguler itu dengan kurung kurawal, tapi kalau kita tuliskan sebagai ekspresi reguler itu kurung kurawalnya bisa dihilangkan. Jadi seperti ini. Nah, kemudian yang teman-teman perhatikan di sini kalau misalnya ada A, B, itu sama dengan juga bahasa reguler dari A digabungkan dengan bahasa reguler dari B. Atau kalau kita tuliskan ke dalam ekspresi reguler, itu bisa langsung A gabungan B atau union. Nah, kalau seperti ini juga sama. Ini aja yang perlu dipahami. Kemudian ini ekspresi-ekspresi reguler atau sigma atau abjad yang sama. Nah, ini perlu dipahami aja. Kalau misalnya R gabungan dengan S itu sama dengan S gabungan dengan R. Nah, ini tanda-tanda seperti ini atau operasi-operasi seperti ini yang perlu teman-teman benar-benar pahami. Jangan sampai terbolak-balik. Kalau misalnya kemarin antara L1 dan L2, L1 dikali dengan L2 itu tidak sama dengan L2 dikalikan dengan L1. Nah, itu mengingatkan aja. Kemudian ini ada notasi. Jadi yang ini itu adalah di pangkat atau superscript keduanya ini. Kemudian kalau yang ini plusnya plus berjajar dengan hurufnya. Nah, ini yang kali ini bisa ditandakan dengan untuk plus itu sama dengan gabungan. Kemudian untuk yang titik ini itu sama dengan juga dengan tanda bintang, tetapi sejajar dengan abjadnya. Itu. Ini notasi-notasinya. Yang pertama ada namanya
notasi asterik, jadi ini bintang yang pangkat atau superscript. Jadi di sini kalau misalnya ada tanda seperti ini, itu merupakan sebuah artinya itu bisa tidak muncul ataupun bisa muncul hingga berhingga atau berterus-terusan. Nah, nanti supaya teman-teman tidak bingung akan saya berikan contohnya juga perbedaan-perbedaan dari notasi-notasi tersebut itu seperti apa. Kemudian untuk notasi yang kedua, ini ada plus atau plus closure. Ini artinya jadi minimal muncul satu kali sampai dengan banyak kali. Bahasa gampangnya seperti itu. Jadi perbedaannya antara asterik dan juga plus closure ini, kalau untuk asterik itu bisa tidak muncul. Kalau yang plus closure ini sendiri itu minimal muncul satu kali. Nah, kemudian yang di sini tanda plus atau gabungan ataupun union. Nah, di sini ini memilih antara dua ekspresi reguler. Jadi bisa memilih misalnya ada A dan B. Bisa memilih A saja ataupun B saja. Kemudian untuk ekspresi yang keempat, yaitu adalah tanda titik atau biasanya dituliskan dengan tanda bintang yang sejajar dengan abjadnya, ataupun tanpa notasi, itu bisa berarti juga. Nah, ini ya. Jadi di sini A kali B ataupun dituliskan AB saja. Kemudian kalau ini masih sama yang di lalu, yaitu adalah perangkaian. Jadi kalau misalnya ada tanda seperti ini antara A dan B, yaitu adalah dirangkaikan. Nah, ini contohnya. Misalnya ada ekspresi reguler 0, 1, 0, kemudian 0-nya ini di asterikskan. Jadi, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, kita kembali lagi dulu ke sini. Kalau tanda asterik ini sendiri, itu bisa muncul ataupun bisa tidak muncul, ataupun bisa muncul sebanyak-banyaknya. Jadi, kenapa di sini? Pertama, kita lihat dulu nih. Oke, sebentar. Kita lihat dulu yang diberi tanda bintang itu adalah 0 saja, 0 yang paling terakhir. Bukan berarti semuanya ini ada tanda bintangnya atau tanda asteriknya. Nah, kemudian kita lihat, kita kembali lagi yang tadi sudah, jadi bisa tidak muncul ataupun muncul banyak kali. Jadi di sini yang pertama itu kita tidak munculkan dulu. Kenapa itu bisa kita dapat 01. Kemudian yang kedua kita munculkan sebanyak satu kali aja. Kenapa itu bisa dapat 010? Kalau 0 dan 1 ini tidak berubah karena tidak ada tanda apa-apa di sini. Kemudian untuk yang ketiga kita bisa munculkan 2 kali, kita bisa munculkan 3 kali, nah sebanyak-banyaknya sampai sesuai dengan keinginan dari teman-teman. Nah, ini untuk tanda asteris. Kemudian yang kedua, untuk contohnya, kalau misalnya ada ekspresi reguler, yaitu adalah AB asterik dengan CC. Kita lihat lagi nih, yang diberi tanda asterik itu yang mana? Oh, ternyata di sini yang diberikan tanda yaitu adalah B saja. Jadi untuk A dan CC itu tidak mengalami perubahan apapun. Yang pertama, kalau misalkan kita tidak munculkan dulu. Jadi di sini B-nya kita hilangkan sehingga mendapatkan ACC. Kemudian mau kita munculkan satu kali aja. Itu kenapa mendapatkan ABCC. Kemudian kita mau munculkan 2 kali, yaitu adalah ABBCC.
Jadi yang berubah itu yang diberikan tanda saja. Sampai di sini teman-teman sudah paham untuk ekspresi reguler untuk karakter asterik. Bisa? Lumayan, Belum ada respon? Lumayan. Oke, kita lanjutkan dulu kalau gitu. Saya berikan contoh. Kalau misalnya ada ekspresi reguler A asterik dengan D. Nah, jadi di sini kita lihat yang diberikan tanda itu adalah A. Pertama, mau kita hilangkan dulu atau kita tidak munculkan dulu. Kenapa itu dapat D di sini? Kemudian kita munculkan sebanyak 1 kali. Kemudian kita munculkan lagi sebanyak 2 kali. Kemudian kita munculkan sebanyak 3 kali. Itu untuk contoh yang berikutnya. Nah, kita mulai masuk ke star closure. Tadi teman-teman kalau lihat atau kembali lagi ke materi yang agak awal tadi, untuk star closure itu minimal muncul 1 kali. Jadi di sini yang diberikan tanda itu adalah A, berarti kenapa itu dapat AD, kemudian bisa dapat AAD dan dapat AAAD. Jadi bedanya antara star closure dan asterik ini sendiri, kalau di sini itu tidak dimunculkan, kalau yang tanda ini itu minimal 1 kali itu dimunculkan. Gitu. Nah, untuk yang berikutnya, jadi ini ada beberapa gabungan. Kalau untuk gabungan tadi, itu kan kita bisa memilih antara ini atau dan yang ini. Ini untuk notasi yang gabungan. Kemudian kita lihat lagi. Ternyata ada star closure di sini atau disebut juga sebagai asterik ataupun bisa dibaca juga pangkat bintang. Nah, ini ada di A dan juga ada di B. Kalau yang pertama tadi itu bisa tidak kita munculkan, berarti keduanya pun bisa tidak kita munculkan. Nah, itu kenapa kita dapat epsilon di sini. Kemudian untuk yang kedua, yang B itu tidak kita munculkan dulu karena kita harus memilih. Di sini ada tanda union. Jadi untuk yang pertama, yang B itu kita tidak munculkan. Jadi yang kita munculkan. Terus kemudian yang kedua, hanya B saja yang akan kita munculkan, yang A-nya tidak kita munculkan. Kenapa itu dapat B? Kemudian yang selanjutnya, yang kita munculkan hanya A-nya saja, tapi kita munculkan sebanyak 2 kali. Itu pun dengan B-nya, A-nya kita tidak munculkan, hanya kita munculkan B-nya saja. Nah, ini seperti ini. Jadi kalau untuk union ini, kita harus memilih satu. Untuk contoh yang berikutnya, kalau ada A gabungan dengan B. Ini kan kita hanya ada 2 pilihan, A atau B. Nah, kenapa itu kita hanya punya A dan B saja? Karena kita harus memilih salah satu. Kemudian, supaya teman-teman tidak bingung, ada contoh lagi. Nah, ini kalau tadi bintangnya di sini dan di sini tanpa ada kurung. Nah, sekarang kalau kita seperti ini. A atau B, baru kita star closure. Berarti kan kita lihat di sini dulu. Di sini kita harus memilih salah satu. Kemudian ada tanda bintang. Bisa tidak kita munculkan. Jadi kita dapat epsilon. Kemudian kita milih salah satu. Untuk yang pertama, B-nya yang kita hilangkan, kita dapat A. Kemudian yang selanjutnya kita dapat B. Nah, sama seperti itu.
Nah, untuk BA ini sendiri karena ada terjadi looping di sini, ada dari notasi yang ini, makanya kita bisa mendapatkan BA. Nah, nanti kalau kenapa bisa dapatkan BA ini, nanti kalau teman-teman akan lebih paham di materi mesin dari automata. Kemudian untuk yang selanjutnya, nah bisa dituliskan seperti ini dengan tanda plus ataupun dengan tanda union. Jadi 01 start closure digabungkan dengan 0. Jadi kalau gabungan itu kita bisa memilih salah satu. Jadi kita munculkan dulu 0, kemudian di sini kita mau memunculkan yang ini. Kita mau munculkan yang ini saja. Nah, dapat 01. Kita ini tidak yang kita pilih yang ada di sini dengan mengulang dari yang bertanda yaitu adalah 1. 011 0111. Gitu. Sampai di sini bisa dipahami? Untuk contoh-contohnya dulu. Kenapa bisa muncul seperti maaf, itu? Kak, itu Kenapa yang bisa nomor muncul 3 terakhir, Kak, bisa tolong jelaskan ulang, Kak? Kok agak bingung saya. Yang ini? Iya, Kak, yang apa 0, yang ini 01 ya? bintang plus 0 itu, Kak. Oke. Oke, di sini kan kita lihat kalau gabungan tadi kita memilih salah satu, sementara di sini kita punya dua ekspresi. Ekspresi yang pertama adalah ini, ekspresi yang kedua kita adalah ini. Nah, kita pilih salah satu kan. Yang mau kita munculkan adalah ekspresi yang pertama yang ini. Nah, sementara kalau kita lihat di sini itu adalah ada tanda bintang. Jadi kalau ada tanda bintang atau pangkat bintang, itu kan kita bisa tidak kita tampilkan atau bisa kita tampilkan sebanyak yang kita mau. Nah, di sini saya mau tampilkan sebanyak 3 kali. Kenapa itu dapat 011? Gitu. Berarti bisa? Itu terserah ya, Kak, berarti ya, Kak ya. Tergantung kita mau mengekspresikannya bagaimana, tetapi tetap kita harus memperhatikan nih notasi-notasi yang ada di sini itu seperti apa. Jangan sampai menyalahi aturan. Gitu. Oke, baik. Makasih, Kak. Bisa ya, oke. Kemudian, nah ini adalah hubungan antara bahasa dan juga ekspresi reguler. Jadi jika R itu merupakan ekspresi reguler, maka LR, ini bahasa yang disajikan dengan R, ini bisa kita petakan seperti ini. Kalau misalnya ada L dari epsilon, itu bisa kita tuliskan sebagai himpunan dari epsilon, dan kalau LA itu bisa seperti ini. Tinggal teman-teman perhatikan aja. Ini nanti ini berguna juga nanti buat perhitungan-perhitungan yang selanjutnya. Kemudian kalau misalnya ada penyimbolan seperti ini, L dalam kurung R1, R2, nah ini bisa kita pecahkan. L dari R1, kemudian L dari R2. Nah ini nanti kan teman-teman kembali lagi ke materi yang minggu lalu. Kalau ada ekspresi seperti ini, nah itu nanti cara eksekusinya itu bagaimana. Nah, harus ingat lagi. Kemudian kalau ada R1 plus R2, nah kita bisa gabungkan LR1 union dengan LR2. Begitupun dengan ini, kalau start closure dari R1, kita tuliskan LR1 di start closure. Nah, seperti ini. Nah, ini kita patokannya ada di sini. Ini teman-teman jadi pahami dulu dengan baik, kemudian kita ke sini. Jadi kalau misalnya ada R itu sama dengan 1 ditambah dengan 01 ditambah dengan epsilon dan ditambah dengan 110. Teman-teman diminta untuk menentukan LR itu seperti apa penulisannya. Jadi caranya yaitu adalah teman-teman rubah dulu nih ke ekspresinya ini yang ada di sini. Jadi dipisah-pisahkan dulu.
Nah, ini kan kalau kita lihat di sini, bentuknya seperti ini, ada tanda plus di sini. Berarti kita lihat di aturan yang ini. Sehingga kita akan mengubah bentuk yang ini menjadi bentuk yang ada di sini. Jadi kemudian kita lihat, nah kita ubah dulu seperti ini. Kemudian kita tuliskan satu persatu. Jadi ini sebagai pemisahnya. Ini pun juga. Jadi kita punya L1 gabungan dengan L, ini 01, gabungan dengan epsilon, L epsilon, kemudian gabungan dengan 110. Nah, kita punya ekspresi seperti ini. Kemudian, sebelum saya lanjut, kita kembali lagi di sini. Tadi bentuknya adalah seperti ini. Berarti kita harus pecah lagi atau kita ubah lagi ke dalam ekspresi seperti ini. Nah, ini kita tadi sampai di sini, kemudian kita ubah sehingga kita mendapatkan. Kalau kita punya L1, jadi ini kita langsung tuliskan aja himpunan 1, kemudian di sini kita harus pecah dulu, kemudian di sini pun kita harus pecah dulu. Sehingga kita mendapatkan seperti ini bentuknya. Jadi kalau seperti ini, L0 dengan L1 kan kita gabungkan mendapatkan 01, di sini pun juga 110, kita dapatkan himpunan 110. Sehingga kita dapatkan L dari R itu adalah seperti ini. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa? Bisa, Bu. Nah, kita coba untuk yang kedua. Teman-teman coba kerjakan dulu untuk yang 2 poin ini. Nanti yang mau coba seperti biasa akan saya berikan poin plus untuk teman-teman. Kita koreksi sama-sama. Nanti kalau misalnya ada teman-teman yang tidak sependapat, bisa langsung disampaikan. Jadi yang pertama, kita punya L dari 0 tambah 10 tambah triple 1. Kemudian kita ubah dulu ke dalam ekspresi reguler sehingga dapatkan N0 gabungan ya, ini 1. Oke, ini sudah benar. Adakah teman-teman yang beda pendapatnya? Sudah sama semuanya? Atau ada yang masih bingung? Jadi gini ya, kalau misalnya ada soal seperti ini, mungkin teman-teman sangat mudah sekali dalam menebak, itu paling kan himpunannya sama, tinggal penulisannya doang yang beda, kan gitu. Tapi yang jadi penilaian itu bukan itu saja, tapi cara-cara dari teman-teman dalam mengurutkan atau memproses soal tersebut sampai ke jawaban akhir itu yang akan menjadi nilai pokoknya. Itu. Jadi kalau misalnya ada soal yang seperti saya contohkan ini, nah teman-teman memang harus urut nih. Kalau ada soal ini kan teman-teman paling ini kan himpunannya udah 101 epsilon dan 110. Jangan langsung ditulis ke sini. Tapi memang teman-teman harus mengurutkan satu persatu, ditulis dulu seperti ini. Baru setelah itu diekspresikan. Setelah itu kita mulai dalam menuliskan himpunannya itu seperti apa sampai ke hasil akhirnya. Itu yang menjadi pokok pentingnya gitu. Kemudian untuk yang kedua silahkan tadi Bernesa mau dituliskan atau mau open mic juga tidak masalah. Saya open mic saja Kak. Oke, silakan. Oh ya, jadi saya mungkin ngerjainnya agak unik ya Kak ya, soalnya saya pakai cara matematika gitu. Jadi yang di dalamnya itu saya kali dulu Kak, yang dikurung itu yang 0. Jadi jadinya L? Jadinya L ada L0, lalu L01, terus digabung jadi L010, terus digabung lagi sama 11. Jadinya nanti
dikurung 01 010 11. Bener ya, Kak? Oke, kakak didiktein satu persatu dari kurung-kurungnya pun juga L misalnya kurung L kurung 01 lalu gabungan atau lalu L kurung 010 lalu atau lagi L kurung 11, Kak. Oke. Ini hasil dari teman-teman, hasil dari Birnesa ya, kalau nggak salah. Kemudian, oke ya. Nah, jadi yang pertama ini akan kita tuliskan dulu sebelum kita ke sini. Kita dapatkan dulu ini plus 010, kemudian ini masih di plus dengan 11. Oke, dikoreksi ya kalau misalnya saya ada yang saya salah tulis. Nah, dari sini baru kita ubah. Ini kita ubah dulu sama dengan, jadi kita punya L0, L1, union dengan L0, L1, L0, union lagi dengan L1, L1. Sampai di sini, Birnesa sudah sama atau belum? Iya, sudah, Kak. Iya. Kemudian yang selanjutnya bisa didiktekan untuk hasilnya Birnesa. Dapatnya berapa? Saya 01. Lalu 010. Ini kurung kurawal tutup dulu. Iya, Kurung kurawal. Lalu Terus 010. Union ya. Union 010. 010. Kemudian lalu union kembali 011, Pak. 11. Oke, sehingga untuk hasil akhirnya yaitu adalah 01, 010, 11. Oke, teman-teman yang lain bagaimana? Sudah sama? Oke, kemudian sebelum saya lanjutkan ke latihan yang berikutnya, jadi di sini saya akan menampilkan dulu ini karena kebetulan di materinya nanti itu tidak ada penjelasan di awal, jadi saya jelaskan dulu di sini supaya teman-teman juga paham kalau kita sudah masuk ke mesin automata. Jadi di mesin automata nanti kita akan mengenal bentuk yang seperti ini. Bentar ya, masih saya share screen. Nah, kita nanti akan mengenal bentuk seperti ini. Nah, ada dua tipe dari lingkaran ini. Yang pertama adalah lingkarannya hanya satu saja, kemudian ini ada double. Ada yang di dalam dan ada yang di luar. Nah, ini perbedaannya, ini namanya yang ini merupakan namanya start state, kemudian yang ini adalah end state. Jadi, ini merupakan awalan dan ini merupakan akhir dari state itu sendiri. Nah, kemudian dalam mengekspresikannya, itu kita jadi berawal dari start dan berakhir di end state-nya. Tapi kalau ada yang misalnya ini saya berikan contoh. Nah, kalau misalnya kita lihat nih, di sini ada ADA. Kita lihat yang pertama dari Q0 yaitu adalah A. Kemudian untuk yang selanjutnya itu adalah D. Ya, dilihat huruf per hurufnya ada D. Kemudian yang ketiga, oke, saya perbesar dulu. Kemudian setelah D kita mau ke A lagi, yaitu adalah dari Q2 kita ke Q3.
Jadi ini akhirnya itu merupakan end state, sehingga untuk inputan ini bisa diterima oleh mesin. Kemudian yang kedua, ada kita punya A, ada D, dan juga ada U. Oh, ternyata di Q4 ini juga merupakan end state, berarti diterima juga. Nah, untuk yang ketiga ini, ini dari A ke D, kemudian ke D lagi. Nah, di sini D itu bukan merupakan sebuah end state, sehingga untuk operasi ini atau untuk inputan ini itu akan ditolak oleh mesin. Nah, cara kerjanya itu adalah seperti itu. Nah, kemudian kita akan coba mengekspresikan nih. Mengekspresikan yang tadi. Contoh-contoh yang sudah saya berikan tadi. Jadi sebentar saya kembalikan dulu. Nah, di sini kalau kita mau mencoba untuk mengekspresikan 0, 1, 0 di start closure, nah itu nanti kita dapatnya akan seperti apa? 0, 1, 0 di start closure. Nah, kita lihat dulu tandanya yang ini adalah tanda start closure, ini bisa kita tidak tampilkan ataupun kita tampilkan sebanyak yang kita mau. Nah, kalau kita mau mengekspresikannya ke dalam mesin otomata, itu akan menjadi Q0. Yang pertama kita punya 0 ke 1. Ini di sini Q1. Kemudian yang selanjutnya kita ada Q2. Karena di sini ini ada punya tanda yang artinya ulang atau looping. Jadi di sini bisa kita tetapkan kalau satu ini merupakan end state-nya. Nah, untuk menotasikan ini yang ada tanda start closure-nya, nah tanda looping itu adalah seperti ini. Baru kita kasih angkanya berapa. Nah, seperti ini, bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa? Atau perlu contoh lain? Saya berikan contoh lain. Contoh lain mungkin biar semakin yakin. Oke ya. Saya berikan untuk A, start closure, B di start closure, kemudian ada CC. Kita lihat nih, yang di start closure itu adalah ini. Jadi, mesin yang paling pendek itu kita cari dulu yang pokok tanpa tanda, yaitu adalah A dan CC. Ada A dan juga CC. Kemudian, kalau misalnya kita ekspresikan, itu kan kita bisa dapatkan A, ini bintang ya, bukan plus, nanti teman-teman salah ngira. A bisa CC, kemudian ada A, B, CC, ada A, B, B, CC, ada A, B, 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 CC. Nah, kalau teman-teman lihat polanya, pola yang ada di sini, yang berubah kan yang hanya di tengah ini. Ya kan? Yang di depan ini dengan yang di belakang ini kan sama. Jadi itu merupakan yang pokoknya. Kemudian di sini berarti kita akan menulis yang pertama, kita punya Q0 untuk yang pertama, yaitu adalah A. Q0 untuk Q1 ini adalah A. Kemudian selanjutnya kita punya Q2 dari A kemudian ke C. Di sini adalah C. Kemudian untuk Q3 kita punya C juga. Nah, kita lihat setelah ini kan sudah tidak ada apapun. Berarti ini bisa kita tentukan menjadi end state. Nah, kemudian kita lihat B-nya ini mau kita letakkan di mana nih? Nah, kalau teman-teman lihat untuk start B yang di start closure itu berada setelah ekspresi A. Berarti kalau misalnya setelah A,
setelah A berarti dia ada di Q1. Sehingga untuk loopingnya kita lakukan di sini untuk B. Seperti itu contohnya. Ini contoh yang berikutnya, saya berikan contoh satu kali lagi. Jadi kalau kita punya A, plus klosur dari B, kita coba lihat dulu kalau seperti ini. Untuk plus klosur itu kan minimal muncul satu kali, berarti kita punya A dan B. Kalau di sini yang berikan tanda A, berarti yang berubah kan A. Bisa AA, B. Kemudian kita punya A, B. Kita punya lagi A, B. Nah, kalau teman-teman lihat polanya, untuk AB ini kan tetap. Yang berubah kan yang ada di depan ini, yang ada di sini. Nah, dari sini kita sudah bisa lihat, berarti yang pokok itu adalah A dan juga B. Jadi di sini Q0 kita petakan. Ini kita punya A. Kemudian Q1 kita petakan ke Q2. Di sini kita punya B. Nah, ini kan berarti untuk Q2-nya itu adalah end state-nya. Kita lihat untuk looping-nya itu mau kita taruh letaknya di mana. Nah, di sini seperti yang lihat, looping-nya itu terjadi sebelum A. Jadi, untuk looping bisa kita letakkan di sini. Ini adalah A. Nah, ini contoh-contohnya bisa dipahami. Ini untuk yang sederhana. Minggu depan baru kita perdalam lagi karena ada EMOVE. Ini sebagai dasar dari teman-teman. Bisa dipahami untuk yang ini? Bisa. Oke, saya lanjutkan lagi. Oke. Kemudian saya lagi untuk materi yang ini. Kemudian untuk yang ini kami aja dibaca dan dipahami lagi karena hanya mengulang. Kemudian untuk yang latihan 2 silahkan teman-teman kerjakan dulu. Nomor 1 ada ini dulu aja karena kalau saya lanjutkan di nomor 2 sepertinya tidak cukup waktu kita. Jadi silahkan teman-teman dikerjakan dulu, nanti kita koreksi sama-sama. Sama kalau teman-teman mau berdiskusi dengan teman-teman yang lainnya, silahkan. Saya persilahkan untuk berdiskusi dengan teman. Interupsi, Kak. Ya. Maaf interupsi. Sudah, Kak. Ya, tadi frame layar screen-nya agak nge-frame tadi, Kak. Oke. Sudah, mau sekarang yang mana? Sekarang normal. Udah normal. Oke, silakan. Jadi ini dikerjakan dulu. Nanti yang mau mencoba boleh dituliskan ke ini aja, dituliskan dulu atau raise hand dulu, baru saya tunjuk. Itu ya. Ini kalau 5 poin, saya kira 20 menit cukup, 20 sampai 25. Ini silakan dikerjakan teman-teman. Diperhatikan tanda-tandanya, mana yang ditandain, mana yang harus dieksekusi, mana yang harus dieksekusi terlebih dahulu, dan mana yang belakangan. Nah, itu diperhatikan. Karena mungkin ini nanti jawabannya akan beda-beda, tapi kita lihat apakah jawaban yang teman-teman dapatkan itu memang berasal dari ekspresi yang seperti ini. Gitu. Jadi nanti kita koreksi sama-sama lagi. Oke. Kita harus lihat dulu tandanya. Yang pertama kita lihat tentunya yang di dalam kurung. Kalau untuk yang di dalam kurung ada 1,
gabungan dengan 0 dan 1. Baru setelah itu di start closure. Kemudian teman-teman jangan terkecoh, ini keduanya di start closure, tapi kita lihat yang di start closure itu hanya 0 saja. Nah, sementara yang di sini start closure kan hanya yang di dalam kurung. Berarti ada satu bilangan yang dia berdiri sendiri. Oke ya, kalau start closure itu artinya bisa tidak ditampilkan ataupun ditampilkan sebanyak yang kita inginkan. Berarti untuk yang pertama, yang ada tanda start closure itu kita tidak tampilkan dulu sehingga kita akan mendapatkan hasilnya adalah 1. Oke. Kemudian yang kedua, kita punya pilihan di sini juga. Ada 1 dan 01. Mau kita tampilkan yang mana dulu nih? Itu kan. Nah, berarti kita bisa juga dapatkan nih. Misalnya yang kita mau tampilkan adalah 1. Berarti kita bisa dapat 1, 1. Kemudian bisa 0-nya kita tampilkan juga. Kemudian bisa kita ubah lagi. Yang tidak kita tampilkan adalah 1-nya. Berarti ada 0, 1. 1 itu pasti akan selalu muncul. 1 yang di tengah. Karena di situ dia tidak mempunyai tanda apapun. Berarti ini yang kita tampilkan 01. Kemudian 1. Nah, 0-nya pun bisa kita tampilkan ataupun juga tidak kita tampilkan. Nah, kalau misalnya yang di sini tadi kita tampilkan, ini yang pertama kita tidak tampilkan dulu, kemudian mau kita tampilkan nih. Berarti ada 0, 1, 1, 0. Kemudian, kemudian ada juga kemungkinan yang selanjutnya, yang di sini itu tidak kita tampilkan sama sekali. Yang kita tampilkan yang di sini, berarti di sini kita dapat juga 1, 0. Banyak ya ini kemungkinan-kemungkinannya. Kemudian ada juga kalau kita yang mau tampilkan di sini. Ini saya tampilkan aja jawabannya. Yang pertama ada 1, ada 1, 1, 0, ada 0, 1, 1, 0. Kenapa enggak mau muncul? Kemudian ada lagi, saya ginikan aja. Kalau misalnya yang mau kita tampilkan adalah 1, tapi kita tidak hanya menampilkan satu kali aja, tapi mau kita tampilkan 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini untuk yang di depan saja. Kemudian yang di tengah mau kita tuliskan, berarti 1. Ini pun juga bisa. Kemudian mau kita tampilkan sebanyak 4 kali. Kemudian ini 1 yang di tengah. Yang 0-nya mau kita tampilkan 5 kali. Nah, ini pun juga bisa. Nah, jadi banyak kemungkinan-kemungkinannya. Kemudian kalau ini tadi yang kita tampilkan 1. Sekarang mau kita tampilkan yang 01. Jadi ada 01. Ada 01. Ada 01. Kemudian 1-nya harus tetap kita tuliskan. Nah, 0-nya mau kita tampilkan atau tidak? Tidak ditampilkan pun tidak masalah, mau kita tampilkan pun tidak masalah juga. Gitu. Sampai di sini bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Atau sudah mulai pusing? Gimana, bisa dipahami? Bisa, Kak. Bisa? Untuk yang B ada yang mau mencoba atau tidak? Oh, nih. Ini yang... Nah, jadi untuk
Untuk titik-titik yang ada di sini nanti kan akan saya share materinya, teman-teman jangan bingung. Maksudnya titik-titik yang ini tuh bisa teman-teman tampilkan sebanyak yang teman-teman inginkan. Nah, begitupun yang 0 di belakang. Jadi kalau satu yang di tengah ini itu memang harus selalu ada. Nah, begitupun yang di sini. Satu yang di sini itu harus selalu ada. Nah, 0101 ini bisa teman-teman ulangi, dan 0 yang di belakang pun bisa teman-teman ulangi. Itu. Ini untuk yang A. Untuk yang B ada yang mau coba atau tidak? Oke, untuk yang B sampai yang tadi sampai E ya. Oke, untuk yang B sampai E nanti teman-teman silahkan dicoba dulu. Nah, setelah ini akan saya kirimkan PPT-nya. Di situ sudah ada kunci jawabannya juga. Silahkan teman-teman dikoreksi atau dicocokkan jawabannya apakah sudah benar atau belum. Kemudian saya minta tolong juga kepada teman-teman kalau misalnya pada di kunci jawabannya ternyata saya ada salah menuliskan, nah nanti silahkan menghubungi saya, nanti akan saya cek kembali. Gitu. Ini nomor 2 pun nanti teman-teman coba dipahami, sudah ada kunci jawabannya juga. Nah, bagaimana cara mengubah ekspresi reguler ke dalam dari bahasa, nanti itu bisa dipahami juga, coba teman-teman pelajari sambil logikanya biar teman-teman gunakan juga, atau sambil mengasah logika dari teman-teman. Nah, ini sudah ada jawaban-jawabannya. Untuk yang B sampai nomor 2 sudah ada jawabannya semuanya. Nah, ini nomor 2 juga sudah. Kemudian tidak lupa juga tugas 2. Ini nanti menjadi tugas kelompok saja. Tugas kelompok untuk teman-teman. Jadi kelompoknya, daftarnya seperti yang sudah teman-teman kirimkan kemarin.